Bab 681. Tetua hebat akan turun tangan. Master Yo mengangguk, ya, sebarkan berita bahwa aku akan menantang mereka secara terbuka. Jika dia tidak bersedia menerima tantanganku, maka dengan patuh pergi dari Provinsi Easter, seumur hidup tidak boleh datang ke sini lagi. Kekuatan membunuh seorang pimpinan terlalu kuat, sesuai peraturan tidak boleh sesuka hati turun tangan, lebih tidak boleh seperti Sula yang diam-diam melakukan hal keji, hanya bisa menantang secara terbuka, setelah mendapat persetujuan dari lawan baru bisa bertindak. Wyvern segera menganggukkan kepala, baik, kalau begitu biar aku yang aturkan waktu dan tempat untukmu. Ya, Master Yo menganggukkan kepala, selain itu, minta berbagai kekuatan yang ingin lepas dari kendaliku untuk pergi menyaksikan pertempuran. Kali ini, aku akan membunuh untuk memberi peringatan pada mereka. Lihat siapa di antara mereka yang berani muncul niat memberontak. Tiba-tiba telepon pribadi Master Yo berdering. Telepon dari Master. Tanpa perlu diragukan, Master menelepon untuk menanyakan kesalahan. Master Yo menyesuaikan suasana hatinya sejenak, menerima panggilan telepon, Master, Anda mencariku. Master, dengan dingin mengatakan, Nak Yo, kamu membuatku sangat kecewa. Lihatlah situasi saat ini, apakah kamu ingin memberikan Provinsi Easter seperti ini? Master Yo segera menjelaskan, Master, sebelumnya aku yang terlalu memandang remeh musuh sehingga membuat situasi menjadi lebih buruk. Kamu tenang saja, kali ini aku memutuskan turun tangan sendiri untuk melawannya. Master menganggukkan kepala, ya, aku merasa jauh lebih tenang jika kamu turun tangan sendiri. Ingat, walaupun tidak bisa membunuh mereka, untuk sementara waktu tetap harus menahannya di Provinsi Easter, jangan sampai membiarkan dia kembali ke Provinsi Omada. Aku sudah mengutus Kenta pergi ke Provinsi Omada, berencana meminta dia merangsang racun dalam tubuh Zale, lalu mengambil nyawanya. Suasana hati Master Yo bagus sekali, haha, baik. Kali ini kita lakukan keduanya, jamin pasti bisa berantas ancaman ini sepenuhnya. Suara Master berubah, berkata, katanya akhir-akhir ini kamu melatih sekelompok serigala liar ya. Master Yo merasa aneh, tidak paham mengapa Master tiba-tiba memperhatikan masalah serigala liar. Dia menganggukkan kepala, ya, serigala Siberia ras murni. Master berkata, Zale tinggal di kompleks militer, penjagaan sangat ketat, Kenta tidak bisa mendekat. Aku mau pinjam serigala liarmu, masukkan mereka ke dalam kompleks militer untuk membuat kekacauan, agar menciptakan kesempatan dalam kekacauan untuk Kenta. Master Yo langsung menyetujuinya, tidak masalah. Master, pasti harus menyuruh orang kepercayaanmu yang mengawal serigala liar itu, jangan sampai ada berita yang tersebar, agar mereka tidak mencari bantuan terlebih dahulu untuk mewaspadai Kenta. Paham. Kabar Master Yo secara pribadi menantang mereka langsung tersebar di seluruh Provinsi Easter hanya dalam waktu 1 jam saja. Master Yo adalah master hebat sesungguhnya pada urutan kedua di Clarity, tapi dibandingkan dengan duo Black and White pimpinan setengah-setengah itu, dia turun tangan sendiri, pasti akan mengalahkan mereka. Sejak Master Yo terkenal, sangat jarang ada orang yang bisa melihat Master Yo turun tangan. Kali ini bisa melihat langsung penampilan master hebat maka mati pun tanpa penyesalan. Sebelumnya, berbagai kekuatan yang pertimbangkan untuk lepas kendali dari Master Yo, mereka semua menghilangkan pemikiran itu, diam-diam menertawakan diri sendiri, mereka bahkan dengan naif berpikir, ketiga jenderal besar di bawah komando Master Yo telah runtuh, Master Yo pasti akan kehilangan segalanya, dan mereka malah mengabaikan, pembunuh sebenarnya milik Master Yo adalah dirinya sendiri. Seketika, tiket masuk untuk tantangan itu sangat panas dan sulit untuk didapatkan. Bagaimanapun, pengaruh dari Master hebat di Clarity menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya di Provinsi Easter. Putra angkat Octavian, Adam secara pribadi mengantarkan undangan tantangan pada mereka. Untuk menghindari dipukuli, kali ini dia datang membawa puluhan pengawal. Awalnya dia masih khawatir mereka tidak akan menerima tantangan, berencana menggunakan teknik rangsangan untuk merangsangnya,
tapi tidak menyangka Reka menerima tantangan dengan senang hati. Ini membuat Octavian luar biasa senang. Haha, si Fakri, sehebat apapun kamu, apakah bisa lebih hebat dari pimpinan kedua di Clarity? Kali ini, tanpa diragukan kamu pasti akan mati. Hanya saja kasihan pada Tokia, masih muda sudah menjadi janda. Siapa suruh aku memiliki hati yang baik? Kali ini aku akan melanjutkan tugasmu, baik-baik membantumu menjaga Tokia. Tokia, tunggu aku akan datang. Bab 682. Mempunyai istri yang cantik adalah hal yang sangat merepotkan. Usai berujar, Octavian masuk ke dalam mobil bersama pengawalnya dan melaju menuju Provinsi Omada. Begitu dia pergi, Tamara pun keluar dari sudut ruangan. Dia memalingkan matanya terhadap Octavian dan berkata dengan marah, Tokia Mashita adalah milik Tuan, beraninya kamu menyentuhnya. Dasar mimpi. Dia berjalan menuju ruangan Reka Valkyrie dan menceritakan semua kejadian ini kepada Reka Valkyrie. Reka Valkyrie menyeringai, si brengsek ini masih saja tidak mau menyerah. Pergilah. Kamu harus menjaga Tokia dengan baik. Tamara memandang Reka Valkyrie dengan serius dan berkata, jangan khawatir Reka, Master Yo tidak akan mungkin bisa mengalahkanmu. Tenang saja. Aku akan menjaga Tokia dengan baik untukmu. Reka Valkyrie merasa stres. Iya, mempunyai seorang istri yang cantik memang sangat merepotkan, selalu ada begitu banyak pria yang mengincarnya. Setelah dia berhasil menguasai Provinsi Easter, dia pasti akan selalu mendampingi istrinya untuk melindunginya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Hari tantangan turnamen pun segera tiba. Lokasi untuk diadakannya turnamen dipilih di lapangan tinju bawah tanah terbesar di Provinsi Easter. Sebenarnya lapangan tinju ini merupakan industri milik Krawel ke-6 yang memiliki profit yang sangat besar. Setelah Krawel ke-6 meninggal, tidak ada yang mengambil alih atas lapangan tinju ini. Oleh karena itu, banyak kelompok orang yang kuat datang untuk merebut hak manajemen lapangan tinju ini. Selalu terjadi konflik dan perkelahian di sini, bahkan pemiliknya selalu berubah-ubah setiap saat. Dan kemarin begitu Wyvern muncul, lapangan tinju ini pun akhirnya dimilikinya. Di pagi hari ketika pintu dibuka, datanglah keluarga terhormat yang tak terhitung jumlahnya. Dan hanya mereka yang berhak mendapatkan tiket masuk. Bahkan ada banyak orang kaya biasa yang rela menjadi bodyguard untuk menjaga ketertiban agar dapat menyaksikan Master Yo. Dua orang peran utama dalam acara ini masih belum datang. Tetapi lokasi tersebut sudah penuh dengan antusiasme dan kehebohan. Bahkan ada beberapa orang yang bertaruh menang atau kalah. Pagi-pagi ini, Reka Valkyrie bahkan sudah mandi. Hari ini, dia benar-benar ingin menunjukkan keahliannya dan mengalahkan masternya. Jadi, dia harus menanggapi acara ini dengan serius. Ketika semuanya sudah siap, dia pun pergi melaju ke lapangan tinju bawah tanah. Ketika dalam perjalanan, Reka Valkyrie tiba-tiba menyadari ada sebuah mobil Land Rover yang mengikutinya. Reka Valkyrie mengerutkan keningnya, siapa yang sedang mengikutiku? Dia mengendarai mobilnya menuju tempat terpencil dengan hati-hati dan bersiap untuk mencari tahu siapa orang yang mengikutinya. Namun tepat pada saat ini, ponsel Reka Valkyrie tiba-tiba berdering. Melihat nomor yang menghubunginya, Reka Valkyrie pun tiba-tiba bersemangat. Yang menghubunginya adalah Irina, pemimpin grup Akatsuki. Dia sudah memaafkanku. Reka Valkyrie bergegas menjawab, Irina. Akhirnya kamu menghubungiku juga. Irina berkata dengan dingin, jalan terus, jangan berhenti. Reka Valkyrie tercengang, Irina, jadi kamu yang mengikutiku. Irina, iya. Tanpa sadar, Reka Valkyrie ingin menginjak rem. Irina bergegas berkata, jalan terus, jangan berhenti. Saat ini kamu masih belum pantas menemuiku. Jika kamu bisa keluar dari ring tinju dengan keadaan hidup, baru datang temui aku. Reka Valkyrie tertawa. Apakah Irina khawatir dirinya akan dipukul Master Yo hingga mati? Reka Valkyrie berkata, jangan khawatir. Kekuatan Master Yo tidak akan bisa mematikanku. Irina berkata,
Aku sudah mengatur seseorang untuk meracuni Master Yo sebelum pertandingan. Kamu hanya perlu memukulnya 2 kali saja, racun di tubuh Master Yo akan bereaksi. Reka Valkyrie mengerutkan kening, meracuni Master Yo. Master Yo adalah orang yang sangat berhati-hati, tidak mudah untuk menjebaknya. Irina, dia hanya berhati-hati terhadap orang luar, tetapi tidak terhadap kelompoknya sendiri. Aku sudah mengatur Wyvern untuk meracuninya. Wyvern. Reka Valkyrie sangat terkejut, Wyvern adalah anak buahmu. Bab 683. Rahasia penting. Irina, jadi apakah kamu mengira aku akan membiarkan Master Yo berkuasa tanpa menempatkan beberapa mata-mata di sekitarnya? Reka Valkyrie, pantas aja kamu adalah White Lotus. Ide seperti ini memang tidak sebanding dengan pemikiran orang-orang biasa, namun, kamu tidak perlu meracuninya lagi. Aku ingin melawannya secara adil. Irina, haha. Dia tidak percaya Reka Valkyrie dapat melawan Master Yo. Pemahamannya terhadap Reka Valkyrie sangat terbatas. Dia hanya tahu bahwa Reka Valkyrie ahli dalam keterampilan medis dan memiliki karakter yang unik. Meskipun dia memiliki kemampuan, tetapi dia tidak akan bisa memasuki aula mewah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Reka Valkyrie adalah Tuan Agung Valkyrie. Irina melanjutkan, selain itu, Wyvern juga memberitahuku satu rahasia. Master Yo berencana untuk membantu Tuan Apex untuk menyelinap ke area militer tempat Zale berada dan meracuni Zale untuk membunuhnya. Reka Valkyrie mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Master Yo dan Tuan Apex bersatu? Mungkinkah Yo juga merupakan anak buahnya? Kemungkinan besar begitu. Terima kasih Irina, informasi ini sangat penting bagiku. Irina, ingat, jika kamu mati di ring tinju, aku akan menghancurkanmu dan memberikannya pada anjing. Irina menutup telepon. Reka Valkyrie merenung. Selama ini, Reka Valkyrie memang ada sedikit curiga terhadap Tuan Apex, karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa meracuni Zale. Kali ini, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi bahaya ini. Hanya saja, siapa yang harus dia kirim untuk melenyapkan Tuan Apex? Lonely Wolf dan Lone Wolf memegang posisi penting di ketentaraan. Selalu ada tugas yang harus dilakukan mereka setiap hari, sehingga dia tidak bisa menunda waktu mereka. Saat ini, duo Black and White pasti sedang diawasi. Jika mereka pergi, pasti akan seperti memperingatkan musuh secara tidak sengaja. Draven. Draven adalah orang yang paling tepat. Dulunya, Draven hanyalah orang biasa. Tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki hubungan dengannya dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Memikirkan hal ini, Reka Valkyrie segera menghubungi Draven dan memberitahunya tentang situasinya dengan teliti. Draven menyetujuinya dengan senang hati, tidak masalah. Ini adalah misi pertamaku, aku berjanji akan melakukannya dengan baik. Aku menunggu kabar baikmu. Reka Valkyrie tertawa. Tak lama kemudian, Reka Valkyrie pun tiba di lapangan tinju bawah tanah. Lapangan tinju sudah penuh dengan orang, udaranya sangat pengap dan ruangannya sangat berisik. Pandangan Reka Valkyrie teralih pada sebuah meja judi. Kerumunan orang mengelilingi meja judi itu dan saling bertaruh. Reka Valkyrie mendekat dan menemukan bahwa semua orang bertaruh pada kemenangan Master Yo, dan hanya satu orang yang bertaruh 200 juta untuk dirinya. Reka Valkyrie tersenyum. Jarang ada orang yang hendak bertaruh untuk dirinya. Orang ini pasti akan kaya mendadak hari ini. Dia bertanya dengan rasa penasaran, siapa yang bertaruh untukku? Semua orang memandang Reka Valkyrie dan kemudian tertawa. Haha, Bos Jojo ada di sini. Jangan-jangan kamu yang membayar orang ini untuk bertaruh untukmu di sini, bukan? Bos Jojo, aku menyarankanmu untuk bertaruh pada Master Yo. Dengan begitu, kamu masih akan mendapatkan sedikit keuntungan sebelum mati. Bos Jojo, kamu sudah terlalu gegabah. Kenapa kamu menerima tantangan dari Master Yo? Kami hanya bercanda dengan menyebutmu Master kedua Clarity.
Anak muda memang tidak bisa membedakan langit dan bumi, memang harus diberi pelajaran. Hanya saja, pelajarannya terlalu tragis, bahkan harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Reka Valkyrie malas memperdulikan orang-orang tersebut. Dia hanya mengeluarkan sebuah kartu dan menepuknya di meja. Aku bertaruh untuk diriku sendiri senilai 200 miliar. Semua orang terdiam. Pemuda ini terlalu percaya diri. Tidak, dia terlalu angkuh. Apakah kamu ada dendam terhadap uang? Kamu bahkan mengeluarkan begitu banyak uang sebelum mati. Ketika Reka Valkyrie berjalan pergi, dia melihat Wyvern berada di kerumunan. Jika dia tidak salah menebak, seharusnya orang yang bertaruh 200 juta untuk dirinya adalah Wyvern. Dia mengedipkan matanya pada Wyvern untuk memintanya datang menemuinya. Bab 684. Surat Perjanjian Jual Diri Miranda Kerr. Wyvern tersenyum pahit dan mengikutinya dari jarak yang tidak jauh dan juga tidak dekat. Dia juga baru tahu ternyata Reka kenal dengan tuannya yang sesungguhnya, Irina. Bahkan demi melindungi Reka, Irina tidak segan-segan memintanya untuk meracuni Master Yo. Pemuda ini bukanlah orang biasa. Reka membawanya ke toilet. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Reka pun bertanya, "Sudahkah kamu meracuni Master Yo?" Wyvern menggelengkan kepalanya, "Belum, aku tidak ada kesempatan melakukannya sekarang. Aku akan meracuninya tepat sebelum dia naik ke atas panggung." Reka mengangguk dan kemudian melihat belakang Wyvern dengan kaget, "Irina, kenapa kamu ada di sini?" Wyvern menoleh ke belakang, tetapi dia tidak melihat siapa-siapa. Tanpa ragu, Reka langsung mengiris leher Wyvern. Wyvern memalingkan matanya dan langsung jatuh pingsan. Reka membawa Wyvern ke ruang utilitas dan menguncinya, lalu mencibir, "Hanya menghadapi orang sepertinya saja perlu meracuninya. Haha, kamu terlalu meremehkanku." Dia pergi ke wastafel untuk mencuci tangannya. Tanpa disangka, dia malah bertemu dengan Miranda di dekat wastafel. Ketika melihat Reka, Miranda tampak gelisah dan tidak berani menatapnya. Reka mengerutkan keningnya dan berkata, "Miranda, kenapa kamu ada di sini?" Miranda berkata dengan terbata-bata, Aku datang untuk melihat keramaian yang terjadi." Reka bertanya dengan ragu, "Hanya sesederhana melihat keramaian?" Miranda mengangguk, Iya." Reka menyapu ke seluruh tubuh Miranda dan kemudian dengan cepat mengeluarkan selembar kertas yang ada di sakunya. "Apa ini?" Miranda kaget dan bergegas merebutnya kembali. "Cepat kembalikan padaku." Reka menghentikan Miranda dan membuka kertas itu, surat perjanjian jual diri. Surat perjanjian jual diri tersebut tertulis bahwa jika Master Yo mengalah pada Reka, dia bersedia untuk melayani Master Yo sepanjang hidupnya. Niatan Miranda sangat jelas. Ketika Reka akan mati dipukuli, Miranda akan maju dan menggunakan surat perjanjian ini untuk melindungi nyawa Reka. Tanpa ragu, Reka mengeluarkan korek api dan membakar surat perjanjian jual diri tersebut. "Dasar gadis bodoh, kamu benar-benar sangat bodoh. Jangan khawatir, orang yang akan mati hari ini adalah Master Yo, bukan aku. Pergilah. Kembali ke tempat dudukmu dan jangan lupa untuk mengambil fotoku nanti untuk dijadikan kenang-kenangan." Begitu Reka pergi, Miranda mengeluarkan secarik kertas surat perjanjian jual diri lagi dari sakunya. Dia tahu bahwa Reka tidak akan menyetujui tindakannya, jadi dia pun menyiapkan 2 buah surat perjanjian jual diri itu. Miranda melihat punggung Reka dengan mata yang berkaca-kaca, "Tuan Reka, meskipun aku tidak bisa menikah denganmu, tapi aku tetap akan menjaga keperawananku untukmu." Dia sudah bertekad. Setelah dia menjual dirinya pada Master Yo, dia akan bunuh diri dan tidak akan membiarkan Master Yo menyentuhnya. Duo Black and White juga sudah tiba. Mereka mencari Reka dan berkata, "Kak, pergilah ke belakang panggung untuk beristirahat sejenak." "Oke." Mereka bertiga pergi ke belakang panggung. Duo Black and White berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, "Kak, semua ini karena keterampilan kami yang masih sangat minim sehingga Anda sendiri yang harus turun tangan untuk melawan Master Yo."
Maafkan kami. Reka menepuk pundak mereka dan berkata, jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Kalian masih muda, sudah sangat luar biasa memiliki kemampuan seperti itu. Aku yakin ketika kalian sudah mencapai usia Master Yo, kemampuan kalian pasti akan melampauinya. Mereka berdua mengangguk dan berkata, jangan khawatir Kak, kami akan berusaha lebih keras lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sorakan di luar ruang istirahat, selamat datang Master Yo. Tak lama kemudian, Master Yo masuk ke dalam ruang istirahat bersama Adam dan Frana. Ini adalah pertama kalinya bertemu dengan mereka berdua. Master bertemu dengan Master, suasananya sangat membara. Bab 685. Master bertemu Master. Master Yo melihat Reka dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, anak muda, mati di tanganku adalah suatu kehormatan bagimu. Tentu saja, kesempatan untuk mati di tanganku dimenangkan oleh kekuatanmu sendiri, jadi ini patut dihormati. Oleh karena itu, setelah kamu mati, aku akan menguburmu. Reka berkata dengan tenang, maaf, aku berpikiran sempit, jadi aku tidak akan menguburmu ketika kamu mati. Master Yo marah, dasar sombong. Lihat saja nanti akibat dari merendahkan martabatku. Master Yo masuk ke ruang istirahat eksklusif. Adam mengancam, hei kamu, berikan aku 200 miliar itu sekarang juga dan aku akan meminta Master Yo untuk membiarkanmu hidup. Frana juga menatap duo Black and White dengan marah. Duo Black and White, aku memberi kalian peringatan terlebih dulu. Setelah Master Yo menghabisi Reka, aku baru akan menantang kalian berdua. Aku memberi kalian kesempatan terakhir. Jika sekarang kalian bunuh Reka dan melakukan penembusan dosa, aku akan melupakan hal yang terjadi di masa lalu. Duo Black and White sangat kesal dan tubuh mereka berapi-api. Beraninya kalian berbicara seperti itu di depan tuanku. Memang cari mati. Adam dan Frana memalingkan matanya pada mereka bertiga, benar-benar keras kepala. Kalau begitu, lihat saja nanti. Setelah ditunggu-tunggu, pertandingan tantangan ini akhirnya dimulai. Pembawa acara lomba tinju ini adalah Frana. Dia menaiki arena tantangan dan berteriak, sekarang, aku akan menjelaskan tentang aturan arena tantangan. Tantangan kali ini tidak ada aturan. Kedua belah pihak boleh bertarung sesuka hati mereka. Mereka boleh meninju bagian manapun hingga mati. Aku mengumumkan, pertandingan ini secara resmi dimulai dan dipersilahkan dua kandidat untuk masuk ke dalam arena pertandingan. Reka dan Master Yo masuk ke area pertandingan. Kerumunan orang di bawah terus berteriak nama Master Yo. Suara kerumunan orang tersebut sangat keras seolah dapat meruntuhkan tempat itu. Tidak ada yang mendukung mereka sehingga tidak ada yang menyorak namanya. Dari suasana di sana saja sudah dapat terlihat bahwa Reka jauh lebih lemah daripada Master Yo. Master Yo melambaikan tangannya dan kerumunan orang itu pun langsung diam. Master Yo meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya dan berkata, majulah, aku akan mengalah 3 kali untukmu. Reka, tapi aku bisa mengalahkanmu hanya dengan 1 pukulan. Lalu untuk apa kamu mengalah 3 kali untukku? Sok sekali. Dipermalukan di depan umum, Master Yo merasa sangat marah, mati kau. Dengan itu, Master Yo langsung bergegas menyerang Reka. Reka hanya berdiri tenang dengan kedua tangan di belakang tubuhnya, tanpa melakukan serangan balik ataupun menghindar. Kerumunan orang tersebut tampak melonjak-lonjak. Master Clarity kedua akhirnya turun tangan. Dengan hanya 1 kali tinjuan pasti langsung dapat menghancurkan Reka. Tetapi ketika mereka melihat Reka, dia masih saja tidak menghindar ataupun melakukan serangan balik. Dia pasti sadar bahwa dirinya juga akan mati, oleh karena itu, dia tidak ingin melawan dan ingin mati dengan tenang saja. Miranda yang berada di antara kerumunan segera berdiri dan berteriak, hentikan. Dia tidak menyangka Master Yo akan langsung turun tangan begitu naik ke arena pertandingan. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa menghentikannya atau tidak. Tentu saja Master Yo tidak akan berhenti. Jika Reka sudah mati, Miranda akan menjadi korban sembelih.
Dia tidak ada hak untuk bernegosiasi dengannya. Melihat tangannya yang hendak mengenai dada Reka, tetapi Reka malah masih bersikap acuh tak acuh. Hal ini membuat Master Yo merasa sangat kesal. Awalnya dia ingin mempermainkan Reka, tetapi jika pemuda ini mati dalam satu tinjuan, maka adegan ini benar-benar sangat mengerikan. Dan setelah tangannya menyentuh pakaian Reka, Reka pun baru bereaksi. Dia membungkuk dan menghindari tinju Master Yo. Master Yo kaget, reaksinya sangat cepat, sepertinya aku telah meremehkannya. Master Yo bergegas menarik kembali tangannya dan bersiap untuk melakukan serangan kedua. Tetapi tanpa disangka, tiba-tiba kepalan tangan Reka telah mengenai dagunya. Dia sama sekali tidak sempat menghindar dan tinjuan itu pun menghantam dagunya dengan keras.